What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Pernah nggak sih kamu nonton film kayak Interstellar atau mungkin dengerin berita tentang astronot di luar angkasa? Terus kamu jadi mikir, kok waktu di sana beda ya sama di sini? Itu bikin aku mikir dalam banget, kok bisa? Sadar nggak sih? Maksudku, kalau kamu tinggal di bumi, waktu ya berjalan kayak biasa kan? Tapi kalau kamu di luar angkasa, waktu bisa berjalan lebih lambat. Atau bahkan lebih cepat. Itu kayak what? Emang waktu bisa segila itu? Lucu ya? Dan rasanya sedih juga sih. Iya, waktu bisa beda-beda tergantung di mana kamu berada. Dan itu semua gara-gara satu teori yang bikin dunia sains gempar. Relativitas waktu. Jadi jangan skip dulu, sambil tebahan kali ini kita akan bahas dikit tentang apa itu relativitas waktu. Oke, kita mulai dari hal yang paling sederhana dulu. Teori ini pertama kali dicetusin oleh Albert Einstein. Ya, si bapak jenius dengan rambut putih berantakan yang pasti pernah kamu lihat gambarnya di buku-buku pelajaran. Tapi sebelum kita terlalu dalam, aku pengen ngajak kamu buat santai dulu. Jangan langsung pusing mikir soal waktu yang relatif. Kita mulai dari pertanyaan simpel dulu. Kenapa waktu bisa beda di ruang angkasa dan di bumi? Lebih fokus tapi tetap santai. Nah, jadi gini. Kita semua tahu waktu itu berjalan maju terus kan? Kayak kita bangun, beraktivitas, dan tiba-tiba udah malam aja. Itu kita di bumi. Tapi gini ya, ini yang bikin aku terus kepikiran. Tapi kalau kita bicara soal ruang angkasa, atau bahkan di tempat yang lebih dekat sama objek besar kayak planet, bintang, atau bahkan lubang hitam, waktu ternyata berubah kecepatannya. Pernah dengar tentang gravitasi? Itu loh, gaya yang bikin kita tetap nempel di bumi, yang bikin benda jatuh ke tanah. Nah, gravitasi ini ternyata berpengaruh banget sama waktu. Nih kayak gini nih maksudnya. Semakin kuat gravitasi di suatu tempat, semakin lambat waktu bergerak. Tapi hey, sounds crazy kan? Jadi misalnya, di bumi kita punya gravitasi yang cukup besar, tapi nggak sekuat lubang hitam. Itu artinya waktu di bumi berjalan normal buat kita. Tapi kalau kamu mendekati lubang hitam, waktu di sana bakalan melambat banget. Itu yang disebut dengan time dilation, atau pelambatan waktu. Dan ini bukan cuma teori gila yang cuma ada di film. Ini benar-benar terjadi. Ada eksperimen yang namanya Halley-Keating Experiment yang membuktikan ini. Di tahun 1971, dua ilmuwan, Joseph Hafele dan Richard Keating, terbangin 2 jam atomik. Ini jam yang super akurat, ke arah yang berbeda di sekitar bumi. 1 jam dibawa di pesawat yang terbang ke arah timur dan 1 lagi ke arah barat. Setelah mereka kembali ke bumi, jam-jam ini nggak menunjukkan waktu yang sama. Mereka sedikit berbeda. Dan perbedaan ini karena waktu relatif, tergantung dari kecepatan dan gravitasi yang dialami oleh pesawat itu di udara. Kamu mulai paham? Kok kayak gitu sih? Coba deh sesekali kamu nonton filmnya, biar kamu nggak gagal paham. Jadi, semakin cepat kamu bergerak, atau semakin dekat kamu ke objek dengan gravitasi besar, waktu yang kamu alami akan jadi lebih lambat dibanding orang yang ada di tempat lain. Itu artinya, kalau kamu berada di pesawat ruang angkasa yang mendekati kecepatan cahaya, waktu buat kamu akan berjalan lebih lambat dibanding waktu di bumi. Nah loh, kok bisa? Bayangin, kamu adalah astronot yang dikirim ke lubang hitam. Misalnya, kamu terbang ke dekat lubang hitam. Dan FYI, jangan coba-coba ya, karena kemungkinan kamu bakal ketarik dan hilang selamanya. Tapi let's say kamu bisa selamat di sana. Kalau kamu berada cukup dekat dengan lubang hitam, waktu buat kamu mungkin berjalan kayak biasa. Kamu jalan-jalan di sekitar spaceship kamu, makan makanan freeze-dried yang hambar, sambil nge-scroll timeline di social media. Tapi buat orang yang nonton dari jauh, waktu buat kamu di sana bakalan kayak super slow motion. Makin ngerti kan? Atau nambah bingung beneran? Coba deh kamu ulang-ulang terus video ini nih biar kamu makin paham. Mungkin 1 jam buat kamu cuma setara dengan beberapa detik di bumi. Bayangin, kamu pergi selama beberapa jam, tapi pas balik ke bumi, ternyata di sini udah bertahun-tahun berlalu. Bahkan mungkin orang-orang yang kamu kenal udah nggak ada lagi. Serem nggak sih? Itu artinya waktu itu nggak absolut.
Waktu yang kita alami tergantung dari secepat kita bergerak dan seberapa kuat gravitasi di tempat kita berada. Jadi, waktu buat kamu, buat aku, buat astronot di ruang angkasa, semuanya bisa berbeda. Mungkin waktu itu nggak seabsolut yang selama ini kita pikirin. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa waktu berjalan beda di ruang angkasa dan di bumi? Jawabannya ada di gravitasi dan kecepatan. Di bumi, kita mengalami gravitasi yang konstan, dan kita bergerak dengan kecepatan biasa aja. Jadi waktu berjalan normal buat kita. Tapi begitu kamu keluar dari bumi, dan kamu mulai bergerak cepat, misalnya dengan pesawat ruang angkasa yang meluncur dengan kecepatan tinggi, waktu buat kamu mulai melambat. Dan semakin cepat kamu bergerak, semakin lambat waktu buat kamu. Kita juga nggak boleh lupa, ada yang namanya general relativity, yang jelasin bahwa benda-benda dengan massa besar, kayak planet atau bintang, bikin ruang dan waktu itu melengkung. Jadi di sekitar benda-benda yang punya massa besar, waktu akan lebih lambat dibanding di tempat yang nggak punya massa besar. Itu kenapa kalau kamu berada di luar angkasa, jauh dari gravitasi besar, waktu bisa berjalan lebih cepat daripada di bumi. Dan ini dia bagian yang paling menyentuh buatku. Kamu ingat nggak di film Interstellar waktu mereka turun ke planet yang dekat sama lubang hitam? 1 jam di planet itu setara dengan 7 tahun di bumi. Itu gila banget kan? Dan meskipun film itu dramatis, konsep di baliknya itu benar-benar real. Lubang hitam punya gravitasi yang super kuat. Jadi waktu di dekatnya berjalan jauh lebih lambat daripada di tempat lain. Tapi bukan cuma di lubang hitam aja. Bahkan di luar angkasa, jauh dari gravitasi yang kuat, waktu buat astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional sedikit lebih lambat daripada waktu di bumi. Itu berarti, kalau ada astronot yang tinggal lama di luar angkasa, mereka bakal lebih muda beberapa milidetik dibanding orang yang tinggal di bumi selama waktu yang sama. Jadi technically, astronot itu bisa melakukan perjalanan waktu. Tapi cuma ke masa depan, dan cuma sedikit banget. Masa lalu adalah kenangan. Masa depan adalah harapan, tapi sekarang adalah hadiah yang kita punya yang hadir di tangan kita. Jadi, kalau kita bicara soal waktu, ternyata nggak sesederhana yang kita kira. Waktu itu relatif. Dia bisa melambat atau mempercepat tergantung di mana kita berada dan seberapa cepat kita bergerak. Dan itu bikin aku mikir. Kalau waktu buat kita bisa berbeda-beda, mungkin cara kita menjalani waktu itu juga harus berbeda. Mungkin yang paling penting bukan soal berapa lama kita hidup, tapi gimana kita ngejalanin hidup di setiap detik yang kita punya. Dan meskipun kita nggak bisa keluar angkasa buat ngalamin sendiri gimana rasanya waktu berjalan lambat, kita bisa mulai menghargai waktu di sini sekarang. Karena pada akhirnya, waktu terus berjalan dimanapun kita berada. Jadi gimana? Udah semakin ngerti kan pengertian soal dan penjelasan about relativitas waktu bareng aku? Semoga ini bikin kamu mikir gimana kamu ingin menghabiskan waktu yang kamu punya, di bumi ataupun di luar sana. If you like this video, aku pengen kamu like. Boleh juga kita diskusikan isinya kalau kamu masih punya unek-unek yang pengen ditanyain, atau ada yang nggak jelas, atau mungkin kamu mau nambahin, bahkan sekedar say hello buat aku juga, boleh kok. Sampai ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain, di momen yang lain. Yup, see you dah. Pada akhirnya, waktu itu relatif, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam cara kita merasakannya. Di ruang angkasa, waktu mungkin berjalan lebih lambat atau lebih cepat. Tapi di dalam diri kita, setiap detiknya terasa berbeda-beda. Mungkin itulah mengapa kita harus berhenti sejenak, menghargai setiap momen yang kita miliki. Karena meskipun kita tak bisa mengontrol gravitasi atau kecepatan cahaya, kita bisa memilih bagaimana kita mengisi waktu yang ada, dengan harapan, cinta, dan makna. Jadi, apapun yang terjadi di luar sana, pastikan di sini di dalam hati kita, waktu selalu berjalan penuh hal-hal yang berarti. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more.
Cause they ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living